Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel pendidikan Ibu Reski Aulia. Kembali lagi dengan Ibu Reski Aulia. Kali ini kita akan belajar mengenai apa coba? Kalian menerka-nerka dulu. Kita mau belajar apa? Berdasarkan materi sebelumnya bahas mengenai apa dan kira-kira bahas mengenai apa untuk saat ini. Oke. Kita akan belajar mengenai bab 5, membuka gerbang dunia. Pembahasan ini Ibu sesuaikan dengan materi yang ada dalam kurikulum Merdeka khusus untuk mapel bahasa Indonesia. Dalam bab 5 ini, membuka gerbang dunia, itu terbagi menjadi 2 bagian yang akan kita kupas bahasanya lah, seperti itu kita bahas. Yang pertama adalah fiksi dan non-fiksi. Di sini kita akan membahas mengenai perbedaannya. Bagaimana perbedaan dari teks fiksi dan teks non-fiksi. Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk bagian keduanya itu akan dibahas pada video berikutnya, tidak digabung. Oke. Karena kita masuk pada bab atau part yang pertama, yaitu perbedaan fiksi dan non-fiksi. Ada pengantar dulu lah dari Ibu ya. Dalam dunia tulis menulis itu terdapat 2 kategori utama teks yang sering ditemukan, yaitu teks fiksi dan non-fiksi. Kedua jenis teks tersebut memiliki perbedaan dalam hal tujuan, karakteristik, dan penyampaiannya. Ada perbedaannya dan akan ada juga contoh-contoh yang Ibu perlihatkan agar kalian juga paham bagaimana perbedaan signifikan antara teks fiksi dan teks non-fiksi. Ini adalah pengertian dari teks fiksi. Berdasarkan pernyataannya di sini bisa kalian perhatikan baik-baik bahwa teks fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis berupa khayalan, sehingga apa yang dituliskan oleh pengarang merupakan karya tulis yang bersifat imajinasi. Sambil perbaiki jilbab ya. Oke, seperti novel, cerpen, fabel, puisi, dan naskah drama. Kata fiksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu fiction, yang artinya rekaan atau khayalan. Kalau dari segi pernyataannya atau pengertiannya, bisalah kalian pahami. Yang paling intinya di sini ya, menurut Ibu, itu harus ada contoh yang diperlihatkan. Contoh novelnya bagaimana, cerpen bagaimana, fabel, puisi, dan naskah drama. Kan kalian perhatikan di gambar pertama ini atau slide yang berikutnya ini adalah novel. Yang suka novel siapa? Silakan angkat, masukkan emoji telunjuk yang menandakan bahwa kalian ini penggemar novel. Ini adalah tampilan novel. Novel itu isinya tebal ya, Yang pencinta novel bakalan paham ini. Ibu tidak akan bahas dengan jelas novel seperti apa, karena ini kan pembahasannya mengenai perbedaan fiksi dan non-fiksi. Jika kalian ingin Ibu menjelaskan dengan lebih detail dari jenis-jenis fiksi atau non-fiksi, bisa kalian berkomentar di kolom komentar apa yang akan dibahas selanjutnya. Jika kalian ingin Ibu membahas mengenai novel, Ibu akan bahas mengenai novel. Tapi untuk saat ini kita bahasnya mengenai perbedaannya dulu ya, perbedaan fiksi dan non-fiksi. Ini tampilan contoh novel. Kalau cerpen itu lebih sedikit dibandingkan novel. Novel itu tebal. Sedangkan cerpen itu
tipis, nggak tipis-tipis amat juga sih. Bisa kalian perhatikan di sini pada tampilan contoh cerpen. Di sini di bagian sebelah kiri jelas di situ tertera 35 halaman untuk novel ini. Nah, ini contoh novelnya. Ini maaf ya, ada kesalahan, cerpen bukan novel. Kemudian fabel. Fabel ini cerita yang isinya itu adalah para binatang ya. Para binatang yang bermain peran dalam suatu cerita yang memiliki karakternya itu sama seperti manusia, hanya saja yang memerankan adalah para binatang ini. Imajinasi, coba dibayangkan, ada tidak hewan yang dapat berbicara, dapat melakukan aktivitas seperti manusia? Ada tidak? Enggak ada kan? Jadi itu hanya berlaku pada fiksi, berupa imajinasi untuk menghibur. Tetapi harus dipaham juga, kalau fiksi, walaupun ini fiksi adalah imajinasi, tetap juga ya ada terkandung di dalamnya itu sesuatu yang sangat penting atau pelajaran penting dalam hidup kita gitu. Nggak asal tidak hanya berupa hiburan saja, tetapi ada pembelajaran juga yang akan kita dapatkan dalam cerita fiksi tersebut. Selanjutnya gambar puisi. Yang suka puisi siapa? Angkat tangan. Siapa yang suka puisi? Di sini contoh puisi dari siapa ya ini? Alia ya. Contoh puisi dari Alia, ada juga Khairil Anwar. Siapa lagi itu? Pokoknya banyak kali ya, banyak penulis puisi yang terkenal ya. Ibu kurang ingat siapa namanya. Dan puisi ini masuk pada fiksi. Ingat, puisi itu banyak hal-hal kata kiasan yang terkandung di dalamnya yang memberikan pembelajaran penting juga di dalamnya ya. Kemudian naskah drama. Ini naskah drama. Kalau berhubungan dengan naskah drama berarti ada percakapan ya, ada dialog antar orang yang satu dengan orang yang berikutnya. Bisa kalian lihat dengan jelas di sini naskah drama. Jadi ingat ya, naskah drama itu juga masuk pada bagian fiksi. Oke, salah satu ciri utama teks fiksi adalah adanya unsur narasi yang kuat. Penulis membangun narasi dengan cara memperkenalkan karakter-karakter menarik dan memunculkan konflik-konflik dalam tulisannya. Nah, teks fiksi seringkali memadukan unsur-unsur seperti dialog, deskripsi tempat, dan penggambaran waktu guna menciptakan suasana cerita yang lebih hidup. Ini bagian-bagian yang memang terdapat dalam cerita fiksi, ya. Selanjutnya masuk pada tujuan utama teks fiksi, ya. Teks fiksi ini memiliki tujuan utama untuk menghibur pembaca. Kembali ke pengertian di awal, bahwa teks fiksi itu bersifat imajinasi, yang bersifat khayalan. Tujuannya untuk menghibur pembaca. Ketika membaca teks fiksi, pembaca dapat memasuki dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Selain sebagai hiburan, teks fiksi juga dapat ditujukan untuk menyampaikan pesan moral, menyampaikan emosi, dan merangsang pikiran pembaca. Jadi di sini kembali lagi ya, kalau misalnya kalian sedang membaca bagian-bagian dari fiksi, Ibu harapkan kalian tidak hanya menjadikan itu sebagai hiburan saja, membaca untuk mendapatkan hal-hal menarik dalam bacaan itu, menghibur diri kalian, tetapi usahakan kalian mencari tahu apa pesan moral dalam bacaan yang kalian baca ya, untuk jenis fiksi. Selanjutnya kita beralih pada ini kita masuk pada pengertian teks non fiksi ya. Berarti bagian untuk
fiksi itu sudah lewat, sekarang masuk ke non-fiksi. Mari kita baca sama-sama untuk pengertian dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah jenis teks yang ditulis berdasarkan pada kejadian nyata. Teks non-fiksi memiliki tujuan untuk menyampaikan pengetahuan, memaparkan argumen. Argumen ini pendapat ya, atau menjelaskan suatu topik tertentu. Contoh teks non-fiksi yaitu karya ilmiah, artikel, esai, ensiklopedia, buku panduan, surat kabar, dan sebagainya. Dan sebagainya ini yang merupakan bagian-bagian yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau kejadian nyata atau informasi-informasi yang telah terbukti keberadaannya atau kebenarannya. Oke ya. Contohnya seperti biasa, kita masuk pada memperlihatkan contoh-contohnya. Oke ya. Silakan kalian perhatikan contoh pertama untuk non-fiksi, yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah ini contoh sederhananya seperti ini untuk menggambarkannya. Kalau mahasiswa ya ingin menyelesaikan perkuliahannya di semester terakhir, itu mereka akan mendapatkan tugas akhir, yaitu membuat karya ilmiah. Salah satunya sesuai dengan yang Ibu tampilkan di sini, ini adalah tesis Ibu waktu kuliah S2. Ini tugas karya ilmiah yang Ibu buat ya untuk menyelesaikan perkuliahan. Ya, jadi dalam pembuatannya ini tidak asal dibuat dengan pendapat Ibu sendiri. Ibu melakukan riset gitu, observasi untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung karya ilmiah yang Ibu buat. Jadi yang berhubungan dengan karya ilmiah itu sesuatu yang benar-benar terjadi atau kita melakukan observasi, mengumpulkan bukti-bukti dan segala macamnya ya. Itu kalau karya ilmiah. Tidak boleh ada imajinasi di dalamnya, karena ini kalau berhubungan dengan imajinasi berarti itu bagiannya adalah teks fiksi. Sedangkan untuk non-fiksi, Ibu ingatkan kembali, itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Berarti non-fiksi, berarti imajinasi dilarang masuk ke dalam bagian non-fiksi. Contoh berikutnya yaitu artikel. Ya, kalau artikel ini, siapa yang sering ketika mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah mencari jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia? Pasti kalian akan mencarinya di Google, ya kan? Nah, pencarian di Google itu pasti akan muncul seperti ini. Nah, itulah artikel gitu. Yang kalian dapatkan di Google itu pencarian artikel seperti ini, berarti itu otomatis ya menambah pengetahuan kita. Yang ditampilkan juga dalam artikel itu adalah sesuatu yang ya memang pernah terjadi atau sesuatu yang memang ada gitu ya, bukan imajinasi. Selanjutnya ini ensiklopedia. Di sini jangan ya kalian beranggapan bahwa ensiklopedia itu hanya geografi dan sains saja. Tidak, bisa juga ada sastra Indonesia, bahasa Indonesia, dan segala macamnya. Dan dalam ensiklopedia ini mencakup banyak pengetahuan yang sangat penting juga untuk kita, menambah wawasan bagi para pembacanya. Selanjutnya, ini buku panduan. Buku panduan itu berisikan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Di sini contohnya buku panduan wirausaha merdeka tahun 2023. Kalau Ibu ganti seperti ini, buku panduan pendaftaran CASN. Nah, berarti panduannya itu sesuatu yang sudah benar langkah-langkahnya untuk memberitahukan kepada orang, sudah disusun dengan sebaik mungkin, tidak salah-salah lagi. Karena kalau salah-salah seperti itu bukan bagiannya non-fiksi. Karena non-fiksi itu sudah jelas memberikan panduan sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang sebenarnya harus ada dalam panduan tersebut atau bacaan tersebut. Selanjutnya koran. Nah, apakah masih ada di antara kalian yang menganggap kalau koran itu bukan non-fiksi? Atau memang kalian sudah paham kalau misalnya koran itu adalah non-fiksi?
Perhatikan gambar-gambarnya di sini. Ini yang memberikan informasi yang terjadi di beberapa, misalnya kalau koran dari kabupaten, berarti informasinya berhubungan dengan kabupaten, provinsi, bahkan Indonesia pun juga bisa masuk. Berita dari Indonesia pun juga bisa masuk dalam koran ini. Berarti itu menyampaikan informasi. Selanjutnya esai. Esai ini esai ini kayak semacam esai ini Ibu berikan contoh ya, sederhananya seperti ini ya. Dulu Ibu mengikuti lomba membuat esai. Jadi esai yang Ibu buat itu gabungan dari pengetahuan yang telah Ibu dapatkan, pendapat Ibu, dan beberapa informasi-informasi yang Ibu dapatkan di beberapa sumber-sumber tertentu, misalnya dalam buku, artikel, kemudian itu akan digabung dengan pendapat yang telah kita ketahui tentang judul atau tema yang akan kita angkat. Jadi dalam pembuatan esai ini ya sama-sama harus sesuai dengan apa yang benar terjadi gitu. Harus sesuai dengan kembali lagi intinya harus sesuai dengan apa yang sebenarnya ada di sesuatu yang benar-benar terbukti kebenarannya. Intinya begitu aja lah, nggak usah panjang-panjang, karena intinya kalau non fiksi itu adalah sesuatu yang benar-benar harus terjadi, yang informasinya itu sudah diliput di dalam koran, berita, artikel. Berarti informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang sudah melewati beberapa tahapan penyeleksian apakah informasi tersebut salah atau benar sebelum dipublikasikan. Selanjutnya di sini teks non fiksi ditulis berdasarkan, nah ini penjelasannya sesuai dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Walaupun diulang-ulang kembali tidak apa ya, karena kan ini agar mempertajam ingatan kalian juga mengenai non fiksi itu seperti apa. Teks non-fiksi ditulis berdasarkan pengamatan dan data melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Penulisnya cenderung menggunakan bahasa yang denotatif bertujuan untuk menyampaikan fakta dengan jelas, menggambarkan topik secara akurat. Data dan fakta itu harus dipaparkan dengan benar tanpa rekayasa atau ditambah imajinasi penulis. Sama ya dengan penjelasan Ibu sebelumnya. Jadi kita lanjut aja ke slide berikutnya. Oke. Perbedaan utama, nah ini kayak semacam penyimpulannya sih. Perbedaan utama teks non-fiksi dengan teks fiksi itu terdapat pada objektivitasnya. Teks non-fiksi dibangun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sedangkan teks fiksi ditulis atas dasar imajinasi atau khayalan penulisnya. Jelaskan di sini perbedaannya bagaimana. Tetap pantau akun YouTube Reski Aulia untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Jangan dulu dong. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar aku pun juga semangat dalam membagikan informasi-informasi yang terbaru. Bye.